Makasih Tuhan, haleluya. Segala wala 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 glory. Kami bersyukur bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Glory ala wala 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 segala wala 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 glory, haleluya. Segala wala 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 wala. Sungguh hati kami, jiwa kami tenang Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menjagai kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan, hari demi hari yang kami lalui Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, olah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, oh yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang dekat Engkau Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, olah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, oh yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi dari awal, hatiku tenang dekat Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, olah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, oh yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, benar Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, ketika kami Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan, sungguh hati kami merasakan ketenangan ya Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi, entah itu penyakit, entah itu persoalan apapun, Tuhanlah satu-satunya jawaban yang paling tepat. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus bersandar kepada Tuhan. Sekalipun pertolongan belum nampak, sekalipun pertolongan belum ada, tapi satu hal yang kita percaya, pertolongan Tuhan selalu ajaib buat kita anak-anaknya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Segala wala 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 wala, segala wala wala. Glory, ala wala wala wala. Haleluya. Syukur, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus. 2-3 orang berkumpul Engkau ada. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mendengar setiap apapun pergumulan kami. Engkau mendengar Tuhan apapun yang kami naikkan kepadamu Tuhan.
baik itu doa-doa pergumulan kami, baik itu ucapan syukur kami, Engkau mendengar Tuhan. Gloria la wala 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 wala, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Syukur segala wala 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 wala. Gloria la wala 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 wala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami Tuhan. Gloria la wala wala wala, segala wala 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 wala. Haleluya, glory, haleluya. Segala wala 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 wala, glory, haleluya. Segala wala 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 wala, glory, ala wala 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 wala. Haleluya, segala wala wala, glory, haleluya. Segala wala 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 wala. Syukur, segala wala 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 wala. Glory, segala wala 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 wala. Jesus, haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang gering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang gering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu.
Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Katakan lagi, Tuhan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin. Haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan sama-sama, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Oh Yesus, Engkaulah kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Engkau setia, setia selamanya. Oh, Engkau setia, setia selamanya. Sungguh Tuhan, biarlah jiwa kami selalu haus Tuhan. Biarlah selalu haus dan haus akan kasih-Mu Tuhan. Gloria la wala wala wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya pengharapan, pertolongan, perlindungan kami yang tidak tergantikan Tuhan. Engkau Bapa kami yang terlalu amat baik Tuhan. Engkau penolong yang setia Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami bersyukur kami boleh Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami boleh lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan menyampaikan setiap pesan-pesan-Mu. Urapi Bapa. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan namanya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sejahtera diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya sharing firman Tuhan tentang Ruth. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Ehm, Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira ayatnya di mana? Terus kemudian ehm, ayatnya di mana, terus kemudian kata-katanya itu apa ya Bapak Ibu. Nah, jangan panggil aku titik-titik, sebab aku marah. Sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Silakan tulis di kolom chat atau langsung bicara, langsung nggak apa-apa Bapak Ibu. Kira-kira ayatnya di mana? Oh, thank you, Medi, Naomi. Ya, 100 dapat hadiah makan pagi ya di rumahnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang Naomi ini, ceritanya sudah disampaikan sama Bapak Gembala tadi pagi juga, minggu pagi ya Bapak Ibu. Sebentar, saya kok nggak bisa share screen ini. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah share screen nih. Iya, cuma saya nggak bisa lanjut, Om Moses. Untuk slide selanjutnya saya nggak bisa lanjut. Oke, coba ya saya. Oke, nah nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana kurang lebih 10 tahun. Saya tidak punya data anaknya itu umur berapa, tetapi suami dan istri ini Elimelek dan Naomi ini sepakat untuk pindah dari Bethlehem Yehuda menuju ke Moab. Karena di Bethlehem Yehuda terjadi kelaparan. Pertanyaan saya yang belum saya bisa dapat jawaban, thank you untuk Ibu Lika ya. Saya belum dapat jawaban kenapa kok cuma Naomi sama Elimelek dan kedua anaknya yang pindah. Sedangkan Boas dan ada penebus yang di atasnya Boas itu tidak pindah. Beberapa orang yang ada di Bethlehem Yehuda tidak pindah. Mereka sepakat untuk pindah diam di sana 10 tahun sebagai orang asing. Nah, kalau sudah ada sepakat suami istri, apapun hasilnya, sebaiknya kita tidak perlu saling menyalahkan. Hasilnya jelek, tidak perlu saling menyalahkan. Hasilnya bagus, tetap bersyukur. Apapun hasilnya, kita tetap bersyukur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sepakat. Misalnya di sekolah minggu, sepakat untuk pergi ke panti asuhan. Apapun hasilnya, kita sepakat, kita dukung sama-sama. Demikian juga di sebuah gereja, di persekutuan sel, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk pindah menuju ke satu kota yang lain, pindah ke daerah yang lain itu perlu persiapan. Baik uang, baik bekal, mau jalan kaki atau naik keledai, semuanya perlu diatur. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah, ada transportasi udara, darat, dan laut. Kalau kita mau naik kendaraan umum, darat juga bisa, mau naik kendaraan pribadi juga bisa, mau lewat jalan tol bisa, mau berangkatnya kapan, mau jam berapa, mau dengan siapa, mau lewat jalan mana, kemudian bawa bekal berapa untuk perjalanan tersebut, biasanya uang. Nah, beda kalau misalnya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kenapa? Di sana tidak ada penginapan, yang ada harus bangun kemah, Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi, jarak dari Bethlehem menuju ke Moab sekitar 50 mil. Ini saya dapatkan dari googling Wikipedia begitu. Perjalanan ini ditempuh dengan berjalan kaki di medan pegunungan yang terjal dan curam.
Perjalanan ini memakan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Saya tidak tahu apakah dari Bethlehem Yehuda lewat Sungai Yordan atasnya menuju ke kota Moab ini, atau lewat menyeberang Laut Mati seperti yang dilakukan Musa dan bangsa Israel, atau lewat di bawahnya Laut Mati menuju ke Moab. Perlu 7 sampai 10 hari. Apakah dia bawa orang-orang yang menyertai dia, apakah dia bawa kambing domba untuk makan di perjalanan? Karena di sana tidak ada warung, tidak ada kafe, tidak ada tempat makan. Yang ada mereka harus ngolah sendiri, mungkin bawa gandum sendiri, dan lain sebagainya. Perlu persiapan Bapak Ibu untuk pindah. Nah, lokasi Moab terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Yang sekarang menjadi bagian Yordania, wilayah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan perbukitan, lembah, sungai yang mengalir. Ini contohnya. Ini sekali lagi contoh, bukan gambar realnya. Kota Moab sebelah timurnya Sungai Yordan. Tempatnya diharapkan indah, diharapkan ada lebih baik, tidak ada kelaparan dan lain sebagainya. Itu sebabnya mereka sepakat Elimelek Naomi untuk pindah ke kota Moab. Hanya saja Elimelek tidak pindah, saudaranya Elimelek Boas tidak pindah. Penebus yang di atasnya Boas tidak pindah. Beberapa orang yang ada di Bethlehem eh, Yehuda juga tidak pindah, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, Elimelek meninggal sehingga Naomi menjadi janda. Kemudian anaknya ada dua, Mahlon dan Kilion. Mereka pun menikah sama orang Moab. Yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Nurut. Akhirnya kedua anaknya tadi meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ada 3 janda sekarang. Nah, untuk janda ini antara menantu sama mertua, bukan antara orang tua sama anak. Tentu saja kebudayaannya beda. Tentu saja kebiasaannya beda. Adat istiadatnya beda. Tapi mereka bertemu besar dan mereka bisa bersatu. Saya cuma punya pertanyaan ya, Bapak Ibu. Kenapa si Ruth ini mau ikut Naomi? Silakan tulis di kolom chat atau langsung bicara boleh. Nah, tentu saja kalau janda ini harus bekerja, nyari uang lagi untuk melanjutkan kehidupan. Saya tidak mendapatkan data bahwa Orpa sama Ruth ini punya anak. Mereka menikah, tapi suaminya akhirnya meninggal dunia. Nah, si Naomi bilang sama Orpa, Ruth, kalian berdua pulanglah ke orang tuamu karena anakku sudah meninggal. Apakah engkau mau menunggu aku menikah lagi, punya anak lagi, anak sampai besar kamu menikah, terjadi perbedaan usia. Nah, kalau misalnya dua anak ini ternyata satu pulang ke orang tuanya. Kemudian kalau mereka pulang, kita tidak perlu memberikan komentar atau dalam tanda kutip karena kasihan sudah dekat mertua mungkin juga Mama Ruth meninggal. Ya, terima kasih. Karena kecintaan Ruth akan Naomi dan Tuhannya Naomi. Oke, thank you untuk Bu Desi. Terima kasih juga untuk Tab ya. Kemudian kalau Orpa pulang, jangan dihakimi, oh Orpa ndak sungguh-sungguh, oh Orpa ndak cinta Tuhan, ndak perlu. Karena itu memang haknya dia. Mungkin Orpa masih punya orang tua. Ruth mungkin sudah tidak ada orang tua. Makanya dia ikut. Mungkin ya Bapak Ibu. Karena saya belum mendapatkan data. Kalau Bapak Ibu bisa searching gitu satu kali sampaikan di doa pagi ini, apa? Kenapa kok si Ruth ini ikut sama si Naomi? Lah kalau misalnya ada Marta dan Maria memang lebih bagus Maria duduk di bawah kaki Yesus. Marta punya porsinya sendiri. Dia menyediakan, repot menyediakan makan. Sehingga orang-orang yang di sana bisa dapat suplai makanan. Jadi memang ada porsinya sendiri. Saya sampai tanya sama anak suamiku, anak-anak kalau mata ini dipaksa untuk bisa mendengar, bisa enggak? Enggak bisa. Yang bisa mendengar apa telinga. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Kemudian Bapak Ibu, dari dua anak ini, satu pindah. Saya memperkirakan, karena mungkin peringainya Naomi ini
baik gitu ya. Dia jadi mertua ndak marah-marah, ndak cerewet, ndak seenaknya sendiri, ndak pilih kasih. Dia mungkin menceritakan tentang Bethlehem. Mungkin dia menceritakan tentang asal-usulnya kenapa kok dia pindah. Mungkin dia berperilaku baik sehingga satu dari dua ini mau ikut. Kalau Naomi ini tinggal di negeri asing, dia berkata, dengan tangan penuh aku datang, dengan tangan kosong aku pulang. Pertanyaannya yang membuat pahit ini, apakah benar Tuhan? Saya mendapatkan jawaban tidak. Hanya dari perasaannya dia sendiri yang merasa pahit. Kalau si Ruth ini memang tinggal di negerinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok dia mau ikut? Apakah dia tidak punya orang tua? Ayah ibunya, saya sempat diskusi sama Om Sunario. Mungkin Joni, dia sudah tidak ada orang tua. Mungkin dia sudah tidak ada sanak saudara. Karena kalau untuk ikut, dia berkata begini, si Ruth. Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Untuk pindah ke satu tempat perlu pertimbangan yang banyak. Jadi faktor-faktornya banyak. Kalau Bapak Ibu bisa searching, tolong sampaikan di doa pagi ini apa yang menyebabkan si Ruth ini mau ikut sama si Naomi. Nah, kemudian mereka sepakat lagi. Si menantu sama mertua yang ketemu besar ini sepakat lagi. Mereka sepakat untuk kembali ke Bethlehem. Mereka kembali ke rumah roti. Bethlehem itu memiliki beberapa arti mendalam. Karena di situ tempat kelahirannya Raja Daud. Di situ tempat kelahirannya Tuhan Yesus. Di situ rumah roti. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ruth ini berasal dari keturunan Moab, ayatnya di mana? Ayatnya begini berkata, kemudian mereka mengambil istri orang Moab, yang satu bernama Orpa, yang lain bernama Ruth. Kira-kira ayatnya di Ruth sekian, ayat sekian. Silakan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu, atau langsung bicara boleh. Jadi si Ruth ini memang betul orang orang Moab. Saya enggak dapat data. Ayahnya siapa, ibunya siapa, dia punya saudara atau tidak. Saya belum dapat data di situ. Saya cari-cari kok belum dapat ya Bapak Ibu. Nah, kalau Lut ini adalah keponakan Abraham, putranya Haran. Rut 1 ayat 4. Terima kasih Ibu Liga. Keponakannya Abraham. Jadi Haran sama Abraham itu saudara. Lah, Haran punya anak namanya Lot. Lot itu ikut bersama-sama Abraham pergi ke Kanaan, menetap di Sungai Yordan. Satu daerah dekatnya Sodom dan Gomora. Lot itu merupakan bapak asal bangsa Moab dan bangsa Amon. Bangsa Moab dan Amon itu masih saudara karena ternyata kakak adik ini. Bangsa Moab dan Amon bersaudara dengan Israel. Terima kasih yang sudah respon ya Ibu Jenny, terima kasih. Nah, akhirnya Sodom Gomora ditunggal balikan, dihancurkan, tentu saja tanpa persiapan. Tidak bawa emas, tidak bawa sertifikat, tidak bawa kambing domba. Dia punya penggembala banyak. Dia punya domba kambing banyak. Dia punya harta banyak karena mereka berpisah dengan Abraham karena permasalahan itu. Kambingnya makin banyak, tempat makannya sedikit, akhirnya berpisah. Si Lot menentukan untuk pergi ke timur, lembah Yordan. Karena di sana tampaknya banyak sungai, banyak hijau-hijau, makanan untuk kambing dombaku aman. Ternyata di sana ada rencana Tuhan. Singkat cerita, mereka diberitahukan keluar. Sodom Gomora dihancurkan, istrinya noleh, lihat kambing dombanya, lihat penggembalanya, lihat hartanya jadi tiang garam. Hanya Lot dan kedua anaknya. Nggak ada itu keluarganya, nggak ada rekan-rekannya, nggak ada orang-orang yang menyertai dia. Karena menantunya, jadi anaknya ini belum menikah, menantunya diberitahu untuk pindah, nggak mau. Diolok-olok, oh kamu ngolok-ngolok saja. Singkat cerita, si anaknya ini punya ide untuk melanjutkan keturunan. Sehingga membuat ayahnya jadi mabuk,
Kemudian mereka menjadi suami istri, pada itu anak dan orang tua. Timbullah kerajaan Amon. Timbullah kerajaan Moab sebelah timur Sungai Yordan. Ini Sungai Yordannya, ini Laut Mati sebelah timur. Bapak Gembala sering bilang bahwa sebelah timur itu bukan tujuan kita barat. Nah, Amon dan Moab ini ternyata saudara. Mereka dari Lot. Nah, Bapak Ibu, ada ayat yang berkata, orang Moab janganlah masuk ke dalam jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ayatnya di mana? Oke, eh, saya cuma cuplik, saya ambil, saya copy paste di sini. Sampai keturunan 10 nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Nggak boleh dapat kesempatan untuk ikut sama-sama menuju sorga, intinya begitu ya. Coba ayatnya di mana? Mungkin searching lewat handphone juga boleh ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah respon ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Rut, terima kasih Ulangan 23 ayat 3. Terima kasih BBZ ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa, cepat ya. Ternyata Ruth ini punya apa ya? Integritas yang bagus, attitude yang bagus, punya apa ya? Nama baik. Kenapa saat Naomi sudah habis-habisan, dia kan rencana pulang habis-habisan. Dia kan kembali cuma 2 orang. Apakah ada pengawalnya? Saya tidak tahu. 7 sampai 10 hari perjalanan. Apakah mereka bisa dirampok? Bisa. Apakah mereka kepanasan? Bisa. Apakah mereka harus mendirikan tenda? Bisa. Apakah mereka harus bawa kambing domba? Mungkin juga bisa. Mungkin juga membawa roti gandum yang awet gitu. Apakah dia bisa mengalami kedinginan saat malam? Bisa. Tapi mereka sepakat kembali. Dan saat kembali, Ruth ini punya reputasi yang bagus. Sehingga dia mau bekerja. Saat dia bekerja, ternyata bekerja di ladangnya Boas. Nah, Boas ini kan saudaranya Elimelek. Kenapa Elimelek nggak minta tolong Boas? Kenapa Elimelek nggak minta tolong sama yang penebus di atasnya Boas? Yang notabene kaya, punya ladang, kamu punya pekerja, sehingga si Boas bilang sama pekerjaannya, kamu ambil sedikit-sedikit ya untuk eh, ada gandum, ada jelai. Jelai ini kamu jangan habiskan persis supaya bisa dibawa sama si Ruth ini. Ruth ini bawa bekalnya, dia bawa pulang, dia bilang sama ibunya, ibu saya bawa ini jelai. Kemudian kamu kerja sama siapa? Saya kerja sama Boas. Bukankah Boas itu kerabat dari Elimelek? Bukankah dia sanak saudara? Akhirnya si Ruth ini taat lagi. Kamu mintalah perlindungan sama si Boas. Dia taat. Sehingga mereka setuju untuk menikah. Luar biasa, Bapak Ibu. Padahal Ruth ini orang Moab, dia bisa masuk ke jemaat Tuhan. Apa buktinya kalau dia masuk ke dalam jemaat Tuhan? Ruth ini bisa dipakai sama Tuhan. Karena Ruth ini melahirkan Obed. Obed itu kakeknya Raja Daud. Keren ya Bapak Ibu. Orang yang nggak layak akhirnya bisa jadi dipakai silsilahnya Tuhan Yesus juga. Luar biasa. Tuhan itu baik. Ini Naomi. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apakah benar? Coba kita lihat. Tuhan Yesus pun pernah merasa pahit. Kenapa? Karena dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pahit. Tapi pahitnya ini di saatnya Tuhan Yesus, Moab selamat. Kita selamat. Luar biasa ya Bapak Ibu. Hal yang luar biasa lainnya lagi, Yunus 3 hari di perut ikan. Pahit menurut Yunus. Nggak enak di perut ikan. Dia dimakan. Ikan itu nggak langsung ngunyah makanannya. Tapi dia itu pakai enzim ngancurkan. Tentu saja busuk. Di dalam perut ikan gelap. Di dalam perut ikan oksigennya sedikit.
tidak bisa bernapas dengan lega, tidak bisa tidur 3 hari di perut ikan, tidak enak. Tapi dia harus melewati itu, dia harus melewati pahit, tapi Niniwe diselamatkan. Kalau nggak ada seperti ini, mungkin Niniwe hebat. Memang Yunus tidak mau untuk menyelamatkan Niniwe karena mereka tegar tengkuk, punya alasan tersendiri. Semuanya itu mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Baik untuk Yunus, baik untuk bangsa Niniwe. Abraham juga pernah pahit hidupnya. Kenapa? Karena dia harus menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Anaknya yang satu-satunya keren, bagus, cuma satu didapatkan pada usia tua harus dipersembahkan. Tapi dari situ keluarlah bangsa Israel, keluarlah kita, keluarlah orang-orang yang taat, keluarlah orang-orang yang setia seperti Ruth, muncul di situ, Bapak Ibu. Ayub punya kata-kata syukur kepada Tuhan. Walaupun ini sekali lagi gambarnya saya cuma ambil ya karena gambar yang satu dengan yang ini beda. Kepalanya borok, tangannya borok, badannya borok. 3 temannya menjauhi. Istrinya bilang, hujatlah Allahmu. Anaknya 7 dipeti mati. Laki. Anaknya 3 perempuan dipeti mati. Lihat 10. Dalam satu keluarga ada 10 meninggal. Kondisi pahit. Tapi Tuhan itu bisa pulihkan. Kemarin minggu sore pendeta juga bilang, saya sempat mengalami pahit hidupnya karena dia kira-kira ya menolong orang, ternyata orangnya itu melakukan sebuah kejahatan sehingga dia harus dibayar. Dan dia merasakan takut, gentar, pahit. Tapi semuanya dilalukan sama Tuhan. Bapak Ibu punya kegentaran apa? Berdoalah kepada Tuhan. Silakan dilihat di minggu sore. Minggu pagi juga Bapak Gembala menyampaikan hal yang sama. Kesimpulannya Bapak Ibu, aku kembali kepada Tuhan. Naomi bukan marah seperti yang disampaikan sama si Naomi, tapi dapat pengalaman yang baru dari Tuhan. Saya punya satu sosok di gereja yang saya pakai panutan, salah satunya ya. Dia kalau pelayanan bagus, kalau dia kehidupan ekonomi bagus, punya rumah bagus, semua dia juga pengkhotbah seperti Bapak Ibu, semua bagus. Satu kali dia sakit, aduh kok sakit ya. Kemudian saya doakan supaya dia benar-benar sakit sembuh total. Dia cuma berkata gini, aku akan punya pengalaman Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Loh, keren ya. Dia mengatakan begitu. Dia tidak nuntut sebuah pelayanan. Dia bisa memberikan. Ruth itu bisa dipakai Tuhan. Demikian pula kita. Jangan sampai kita jadi pengangguran. Semua itu bukan tanpa maksud Tuhan. Walaupun pahit. Tuhan sanggup nolong kita saat angkat tangan. Dengan tangan penuh aku datang, dengan tangan kosong aku kembali. Tangan kosong ini angkat tangan, saat kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Semoga sharing firman Tuhan ini membawa berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke Cik Dinda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Joni atas firman Tuhannya pagi hari ini yang boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Waktu selanjutnya kami berikan kepada pendoa syafaat dan nanti ditutup oleh Bapak Gembala dengan doa berkat. Kami persilahkan. Bapak kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami bisa kembali bersama-sama Tuhan, mengikuti doa pagi. Tuhan memberkati setiap yang bertugas menyiapkan semua Tuhan Yesus, sehingga terlaksana doa pagi ini juga memberkati WL, memberkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah makin hari makin indah dan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mohon pertolongan
dan kemurahan-Mu Tuhan, untuk saudara-saudara kami Tuhan, Bapak Henry Wahyu yang sakit reumatik artritis, Tuhan mau pulihkan dengan total, sehatkan kembali suami dan Ibu Arum, Bapak Lukito, Tuhan pulihkan dari stroke dan tetap teguh dalam iman. Tuhan tolong Ibu Martini, istri Bapak Kusnani Moto yang kena stroke tangan dan kakinya, Tuhan juga mau pulihkan dengan sempurna. Tuhan juga beri kekuatan kesehatan untuk Pak Kusnani Moto yang merawatnya Tuhan. Juga untuk Ibu Hana, Tuhan juga mau sembuhkan dan pulihkan dengan tuntas. Untuk Ibu VV yang menjalani kemoterapi, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan kembali, Tuhan tolong Tuhan. Juga untuk saudara Anton Setiawan Tuhan yang sakit kanker paru, Tuhan juga mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara ini, berikan kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan Tuhan. Juga untuk Bapak Susanto Setiabudi, Tuhan pulihkan kesehatannya, berikan kekuatan, tetap kuat teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, juga untuk keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini dalam masalah Tuhan, baik masalah ekonomi, kesulitan nafkah, Tuhan mau tolong semua Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya, Tuhan akan pulihkan keadaannya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sehingga rumah tangga ini bisa bersuka cita kembali, berkumpul bersama-sama Tuhan. Dan juga Tuhan tolong untuk keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, proses bercerai dan sudah bercerai, Tuhan mau tolong Tuhan, Engkau mau pulihkan setiap keluarga Tuhan, Tuhan mau tolong Tuhan, supaya mereka semua Tuhan mau kembali bersatu karena ada Engkau ya Tuhan, dan mereka percaya Engkau sanggup Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk cabang-cabang GTI, baik luar kota, luar pulau, luar negeri, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dan mengembalakannya. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu, Tuhan urapi juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, part-timer, full-timer yang melayani di GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Tuhan juga mau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, cukupkan semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara rutin ibadah minggu pagi, minggu sore, minggu siang, sekolah minggu baik di pusat maupun cabang-cabang, bebas studi hari Rabu, doa puasa Jumat, kaum muda hari Sabtu, kebaktian akhir pekan hari Sabtu, doa pagi Tuhan mulai Senin sampai Sabtu. Tuhan mau berkati setiap ibadah ini. Tuhan juga mau hadir di dalam setiap ibadah ini Tuhan, pada setiap pribadi Tuhan juga mau hadir, Tuhan juga mau berkati, Tuhan juga mau tolong Tuhan agar setiap jemaat Tuhan setia datang di PSA masing-masing Tuhan untuk mau bersekutu Tuhan dan bersatu Tuhan dengan kami semua, dan Tuhan Yesus mendapatkan berkat-berkat dalam persekutuan ini. Juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, urapan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, dan segala kebutuhannya cukupkan sampai ke anak cucu mantunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tolong juga berikan rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini baik-baik Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, Darat, Laut, Udara. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan untuk menjaga keamanan dan kesatuan NKRI ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, supaya jangan kami keliru jalan dan mengambil keputusan seperti Elimelech, Silon, Mahlon, dan Naomi. Tapi Tuhan, Engkau penuh kemurahan. Naomi yang kembali, boleh kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong supaya hidup kami, Tuhan jangan membuat kekeliruan yang begitu banyak, membuat korban. Tuhan, biar kami tetap tinggal setia, Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dan jangan sampai tertipu seperti Elimelech. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang keliru jalan, biar Tuhan ingatkan supaya boleh kembali. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu kalau kami jalan benar,
dan boleh masuk dalam kehidupan kekal yang indah untuk selama-lamanya. Terima kasih, berkati hamba-hambamu yang sudah menunaikan tugasnya pagi ini, kami sekalian dan seluruh sidang-sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus memperhatikan firman-Mu dan berjalan tepat dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, sepanjang umur hidup kami, supaya jangan sampai keselamatan itu hilang, tetapi boleh terus terpelihara dan tumbuh dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan sertai hari ini dan hari-hari yang akan datang lagi. Jangan sampai ada satupun yang tertipu kembali dalam kehidupan, masuk dalam kehidupan yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan sertai senantiasa dan tumbuh dalam rencana-Mu yang indah, dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan berkat kasih-Mu Bapa, dengan anugerah Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami dengan betul, yang selalu menyertai kami, supaya jangan kami salah jalan dan berjalan dengan Engkau sampai Tuhan terakhir, tetap di dalam jalan-Mu, tetap dalam kesucian-Mu, tetap dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dan mohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau tetap di jalan Tuhan dengan betul, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Ibu Gembala. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Coach Johnny Johnson. Linda, Terima Tuhan Yesus kasih Pak memberkati. Nuju, Pak Jando, Bapak Pak Victor, Jando. Terima kasih Pak Tante. Moses, Yesus Tuhan Yesus memberkati semuanya. semuanya. Selamat pagi. Tuhan berkati buat Pak Jones, terima terima kasih. Para kesemuran Tuhan Yesus memberkati. Pak Jan Handoko, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cik Linda. Mak Koki, Tuhan Yesus memberkati. Mak Sokwi, Tuhan Yesus memberkati. Bu Lulu. Terima kasih. Ibu Laksi tadi ini, Terima kasih Pak Tuhan Siwa, Tuhan memberkati Yesus sehat selalu memberkati. Pak. Amin. Iwa ke Peter toan Pak Yulis Ladang Tuhan Koto, berkati ya Ci, sehat selalu. Lipai datang ya Ci. Terima kasih. Bu Audrey, mana Bu Audrey? Dia nggak ada. Bapak Ibu Yuli Tuhan berkati, sehat selalu, semangat. Amin. Amin. Bina Tuhan berkati, sehat selalu ya. Semangat Bin. Lani Tuhan memberkati. Sehat selalu, semangat ya Ci. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang selalu membimbing kita semua. Terima kasih Coach Johnny Johnson buat berkat firman Tuhannya, serta semua rekan-rekan yang melayani. Biarlah kita jangan sambil salah ambil keputusan, biarlah kita minta pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, tetap semangat, tetap sukacita. Miju end dulu, puji Tuhan.